Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Priyadi, peserta latar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 4, kelompok 3, nomor daftar hadir 29. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas learning jurnal Core Value ASN Berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Pertama, berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan instansi lain. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas: pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan: 1. Memahami dan melayani masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas yaitu personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Nilai-nilai dasar menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Perilaku atau kode etik yang menunjukkan akuntabel yaitu jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, mempunyai kemampuan dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta mampu menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Yang ketiga adalah kompeten, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar kompetensi ASN dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017. Yang pertama, kompetensi teknis yang diperlukan untuk bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi sosial kultural, adalah kompetensi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dan yang ketiga adalah kompetensi manajerial yang diperlukan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Perilaku atau kode etik dari kompeten. 1. Berkinerja dan berakhlak. 2. Learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. 4. Harmonis.
yaitu kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Perilaku atau kode etik dari harmonis: 1. Toleransi, 2. Empati, 3. Keterbukaan terhadap perbedaan. Yang kelima adalah loyal, yaitu tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau instansi. Perilaku atau kode etik dari loyal: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nilai dan budaya adaptif bagi ASN: 1. Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. 2. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. 3. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. 4. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. 5. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau tidak bermental silo. Penerapan budaya adaptif: 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 3. Mendorong jiwa kewirausahaan. 4. Terkait dengan kinerja instansi. 5. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 7. Kolaboratif, yaitu kerjasama. Dalam hal ini, membangun kerjasama yang sinergis agar terciptanya budaya kerja yang tinggi. Perilaku atau kode etik dari kolaboratif: 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikian presentasi saya. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.